Roll, audio roll. Action. Halo, Rek. Cihuy. Intro sejak kapan yang pakai intro gituan coba? Sekarang kita bertiga. Ada Putra, ada Iksan. Nah ini tambah satu lagi nih. Halo, saya Adam. Orang tua lah di sini. Skena lama, nggak skena juga sih, nggak ikut, ini lebih ke sekedar cari teman. Real or fake? Sampai sekarang cari teman. Nggak mungkin. Jadi di episode 1 kemarin kan udah banyak tuh ngobrol panjang tuh. Aku, Acat, sama Jeremy ngobrolin JKT, ngobrolin tour, ngobrolin setlist original. Nah, karena kebetulan di sini nggak terlalu ngikut JKT-an nih orang bertiga sebenarnya. Nggak, saya ngikut kok. Oh, masih ngikut? Tipis-tipis. Masih ngikut. Tipis. Jadi kita mau coba bahas yang lain nih. Alias idol lokal. Cinta produk lokal, bro. Cinta produk lokal. Produk lokal. Oke, ini bisa diceritain dulu kenapa Iksan seneng idol lokalan. Aku apa ya? Lebih kayak ini sih. Dulu kan awal, ya pasti kan biasanya orang-orang kan awal seneng kan dari JKT dulu nggak sih? Kebanyakan apa langsung idol lokal? Biasanya. Tergantung sih, ada sih yang seneng. Ada yang seneng idol lokal dulu, ada yang seneng JKT dulu, bahkan seneng dari EKB atau JKT-nya dulu ada, atau bahkan Oh, iya. langsung terjun di Cika Idolnya juga ada. Jadi pas udah ngikutin skena sekarang lebih kayak udah pernah nih begini, tapi pengen ngerasain kalau di Indo gimana sih kita punya skena begini gimana, biarpun kita telat 5 tahun sama Jepang tapi nggak apa-apa, kita kan negara berkembang. Kita negara berkembang, jadi wajar kalau kita telat 5-10 tahun dari yang di Jepang sana. Kalah kita sama Thailand sebenarnya. Iya sih, emang Tapi- variatif sih. Tapi nggak apa-apa, kita seenggaknya sudah mencoba. Seenggaknya ya bertahap lah, ada Iya. bertahap lah nanti. Tapi kalau aku dulu mungkin ya, kalau aku sih dulu emang ngikut EKB dulu kan. EKB, JKT-an. Walaupun sebenarnya dari dulu di Bekasi, zamanku SMP 2018. Aku masih SMP 2018. Iya, 18 sudah tua saya. Saya sudah semester berapa itu? 2018 kan aku masih SMP tuh udah lumayan sering event. Tapi ya zaman itu masih ngewibu. Iya, sama. Iya, SMP masih ngomong. Dulu kakakku sih JKT-an, ngidol. Kamu dulu kan anak komunitas di sini ya. Cuma Ya bedanya- walaupun nggak terlalu ya, aktif. Kamu introvert banget memang udah waktu itu. Beda sama adiknya sekarang. Enggak, aku introvert loh. Adiknya musang sana sini. Enggak. Waktu itu sebenarnya pas Enichi-sai Ah. 2019 itu kan ada Enichi-sai ya. Ya, Masih ada itu event salah satu paling gede lah. besar banget. Pokoknya masih keinget gitu. Waktu itu nonton JKT sama ini Shoujo Complex. Oh iya, Shoujo Complex. Ada, udah lama banget. Termasuk pemain Shoujo lama Complex. Shoujo Pemain Complex. lama. Shoujo Complex, Lumina Scarlet. Ya, Lumina Scarlet. Ya. Cuma nggak inget aku kalau Lumina Scarlet. Yang pasti ada tuh Shoujo Complex. Iya. Cuma waktu itu ya masih ngelihat aja gitu. Mulai aktif ngevent lagi kan habis itu Covid kan. Benar. 2020 pun udah nggak ada lagi ini cisainya. Yap, ada Covid anjing. Covid ya. Gitu. Personal dong. ya. Personal ini fix. Itu mulai aktif ngevent lagi pas udah di Malang. Oh. Kayak Ya. emang waktu itu kangen ngevent aja. Kayak event yang pertama aku datengin tuh Hello Whips kalau nggak salah. Ya, event gratis 2023. Event gratis 2023. Tapi Pas memang- tuh aku semester tapi 1. memang fun fact-nya ya, orang-orang di luar, kalau orang-orang yang merantau Jabodetabek ke Jawa Timur, Jawa Timur terutama. Yang pertama pasti orang-orang ketika mau nekunin hobi Jepangan tuh pasti awal mulanya di Kota Malang dulu. Jadi Oh Kota iya? Malang ini transit ketika kamu mau, misalnya kamu either tuh kamu udah kerja atau misalnya suatu saat nanti pindah ke kota lain, Surabaya, Jakarta gitu ya, kamu udah punya bekalnya lah gitu di sini. Jadi, Datanya valid nggak nih? valid maksudnya kayak ya bahkan banyak bursa transfer juga di sini kan, orang-orang lama pindah keluar gitu kan. Oh baik. Jadi di sini tuh lebih kayak kota transit buat peridolan aja gitu loh. Begitu, peridolan di Jepangan juga sama gitu loh.
Tapi lebih ke idol lokalnya sih, lebih ke kultur skenanya ini. Mungkin itu dari POV saya, nggak tahu lah kalau misalnya orang-orang lama yang benar-benar sudah sampai 15 tahun menekuni ini kan. Ada kok 15 tahun yang menekuni ini gitu, dari 2012 ada. Ada banyak. Banyak. Kalau saya kan lebih kayak ngeliat orang-orangnya transit aja gitu. Jadi mesti orang-orangnya ganti-ganti gitu loh. Jadi orangnya ganti, kadang udah pergi jauh gitu, tetap balik lagi ke sini gitu loh. Ngisi idol. Jadi kayak nyari pengalaman di luar baru balik lagi ke sini gitu. Iya. Gitu. Aku lagi kayak oke, tadi jadi aktif gitu kan, event di Malang kan. Apalagi ketemu anak-anak komunitas kan. Karena kita buka booth biasanya, buka booth gacha-gacha sekalian event. Terus makin tertarik aja sama idol lokal gitu. Bagus. Jadi kayak terutama nonton performance-nya satu. Karena performance-nya jauh lebih dua arah daripada AKB sama JKT. Karena ada Furikopi, ada Chen-nya dan idolnya bisa bahasa Indonesia lah. Ya bener kan? tuh. Bisa berinteraksi sama kita lah. Kalau Jepang nggak bisa Kalau sih. Jepang nggak bisa, kita harus minimal N3 atau N2 lah. Enggak, waktu itu aku interaksi sama Zuki kan ya, Iya. nasi goreng. Nasi goreng. Mau bilang apa kabar? Nasi goreng. Nasi goreng. Oishi. Nasi goreng enak kata Enak, Zuki. gitu doang. Waktu fan meet AKB Mau itu. bilang namanya siapa? Anak tanah nama Iwan. Nasi goreng des. Gak ngerti Jepang pokoknya jawabnya nasi goreng dah. Nah, kalau perbedaan sama Jepang kan itu. Iya. Kalau perbedaannya sama JKT, yang paling kerasa adalah ketika pas ceki. Ya. Oke. Kok JKT atau JKT juga ada ceki? JKT Lebih ke tusut ya. Tapi ya kan kalau Cekica ada. ya Cekica juga ada. Cuman kan kalau yang Cika Idol itu kan lebih waktu Ceki kan nggak sekedar foto doang. Ya, kita Jadi interaksi. ya interaksinya tuh lebih Iya. bisa dibilang lebih intens lah. Ya mungkin bisa ku revisi lah. Yang berbeda adalah interaksi fan service-nya. Gitu kayak kalau aku mah ngelihat kayak jauh lebih kenceng waronya dan lebih murah. Ya, Itu paling jelas kan? Iya, memang ini dijual dari yang kultur idol di Jepang itu kan kita mengejar namanya fan service kan. Apa ya, yang pokoknya selama entertainment kita itu terpenuhi secara apa ya, kita kan lebih seneng, kita kan makhluk sosial ya, senangnya ngobrol gitu loh. Kayak di kultur idol Jepang itu menurutku kayak unik aja sih, kayak idolnya tuh bisa langsung interaksi sama kita gitu loh. Jadi Iya. kayak kerennya adalah yang ya anggaplah kayak dulu namanya kan ada yang, mungkin kalian ada ngikutin AKB48 Tim 8. Tim Itu 8, kan betul. idol yang kemana-mana. yang menemukan kita gitu loh. Mungkin itu yang bisa tak tarik dari konsepnya idol lokal kali ya. Jadi mereka masih mau apa ya, masih mengisi skena-skena yang butuh sebuah sosok idol gede, tapi mereka juga masih bisa ngisi apa ya, ngisi kekosongan yang butuh interaksi dengan fans, pengen lihat fans itu apa yang kurang dari saya gitu loh, langsung terjun ke lapangan buat menerima kritik dan saran gitu loh. Kalau bener disampaikan kritik dan saran ya, bukan ada maksud lain. Gosip. Nah, yang unik itu kan kalau aku emang ngincer dari fan service-nya ya. Ya, Nah, yang unik tuh Iksan sebenarnya. apa dia ngincar euforianya? Nggak tahu, Iksan tuh nggak pernah ceki soalnya. Ya, apa Sebenarnya apa yang dicari dari Soalnya Cika Idolan? kalau balik ke pertanyaan pertama dari tadi nih, jadi kan suka Cika Idol kan gara-gara tarik dulu deh. Kan awalnya pas kenal JKT kan, JKT itu sebenarnya biasa aja, cuman karena gara-gara tahu Chen, gara-gara tahu Chen kan jadi kayak rasanya kayak yang nyanyi yang apa ya, nggak perform tuh nggak idolnya doang, jadi kayak kita tuh kayak kerasa ya ikut berkontribusi juga. Nah, tapi Chen-nya banyak kan. Iya sih, benar-benar. Ya, yang aku cari itu sih. Apalagi kan kalau JKT kan paling Chen-nya kan kayak standar mix, Itae Kotoga gitu doang kan. banget. Tapi kalau di expert ini. Iya. expert. Tapi kalau di apa namanya? Di CK Idol kan lebih variatif kan, dan apalagi kan lebih bebas lah. Kalau di Indo ya Tapi tetap harus ikut kulturnya sana. Kiblatnya kan sana soalnya. ya kita tetap Jepang. Oh iya, kalau nyiptain sendiri gitu. Ada nggak sih? Ada kan yang itu? Ada, tetap ada. Cuma tetap harus ngikutin kiblatnya orang sana.
Oh iya ya. Jadi jangan menyimpang kulturnya, tapi kita tetap bisa menikmatinya lah kalau bisa. Gitu. Anak-anak JKT yang bikin tuh, nggak tahu anak JKT bukan yang itu loh, yang Chen Vioni Freya itu kan bikin nggak sih? Itu kan Iya sih. Itu kan Asbun ya, itu. Asbun sih itu lebih tepatnya. Agak asbun sih ya. Apa orang belajar tuh kan dimulai dengan Asbun dulu. Iya. Nanti kalau lama-lama dia mengerti lah pasti. Jangan keterusan Asbun setahun ya itu pantas lu dicelatu kalau itu. Merusak kalau itu. Kalau sampean dulu awal terjun ke dunia ngidol lokalnya gimana? Ngidol lokal ya? Ngidol lokal tuh Kalau enggak gini, ngidol dulu deh. oh dari Ngidolnya. pertama ngidol itu ya. Jujur aku tuh lebih kenal JKT dulu. 2013. Pokari, iklan Pokari waktu itu. SMP kelas 3 mau ke kelas SMP kelas 3 lah. SMP 2 kelas 2 mau kelas 3 iklan dari Pokari. Tapi nggak yang sampai sebegitunya banget. Dia tuh cuma kayak oh ini masuk playlist lagu di warnet aja deh gitu loh. Jadi bayangin udah Avenged Sevenfold lanjut JKT. Heavy Rotation lagi waktu itu kan sama Ponytail Susu. Iya. Jadi habis dirgat Iya. Heavy Rotation. Heavy Rotation langsung baunya lagi Ponytail Susu. Itu pun lagunya masih bajakan trip yang nggak tahu kualitas suaranya gitu kan. Jelek banget lah pokoknya dulu itu. Downloadnya Pirate Bay. Downloadnya oh, Waptrick dulu. Waptrick, Oh, iya, masih Waptrick ada. Waptrick. Kalau nggak convert dari YouTube ke MP3. Bener. Habis itu waktu itu aku masih di Lampung ya, belum di Malang perjalananku. Terus setelah kuliah memutuskan pindah di Malang, itu bener-bener aku nggak kenal siapa-siapa kan di sini. Temen nggak punya, sendiri deh. Nyari lah lewat Twitter, Facebook, ketemu ya. Sampai sekarang masih jodoh ya, UB48. UB48 masih eksis lah. Kalian mau gabung silakan mau gabung. Habis itu dari situlah dari UB48 ya ketemu banyak anak-anak UB48 pada saat itu sebenarnya masih apa ya fokus ke JKT-nya aja, tapi kita nggak cuma JKT, kita ada yang K-pop, ada yang idoling lokal juga, tapi nggak yang sampai sekarang gitu. Kalau dulu kan masih sekedar kayak apa ya, cerita ada fenomena-fenomena yang aneh lah gitu loh di peradaban lokal di Jepang. Kalau di sini jarang banget, dulu tuh masih pasif banget. Baru setelah itu mencoba untuk memperluas relasi. Dulu tuh masih belum ada idol lokal, dulu tuh masih zamannya dance cover. Dance cover dulu tuh ya cuma sekedar ngover lagu aja, dan kebanyakan ngover lagunya pun di skena 48 Family. Dan gebrakannya waktu itu memang di Malang ini cukup terlambat, di Jawa Timur terutama. Ketika waktu itu 2000 nggak tahu ya, ini mungkin aku yang ngerasain ya, sekitar 2015 ketika aku pertama kali pindah Malang sampai 16 itu banyak yang pengen ngover idol-idol seperti Kamen Joshi, Bish itu kan, tapi belum berani karena takut orang-orangnya di sini kan Takut nggak ngerti takut nggak ngerti, takut nggak ada yang ngecen kan. Itu kan kalau di luar sana kan gila-gilaan ngecennya kan, sama kayak apa ya, puguhan tapi lebih beradab puguhan tapi beradab. Nah itu kan yang diincar kan itu kan, idol lokal tuh euforianya seperti itu kan. Nah lalu 2017 mungkin kalau kalian tahu ada member Idoles namanya Vira. Nah dia itu di Malang sendiri yang berani membawa lagu Kamen Joshi pada saat itu. 2007 pertama nih. Ya saya masih ingat di acaranya di Dinoyo, kalau nggak salah Dinoyo Utsuru, aduh lupa, pokoknya masih satu affiliate sama Mall Dinoyo waktu itu acaranya. Pertama kali debut Kamen Joshi dan nggak expect rupanya ramai. Rame. Tidak seramai sekarang, cuma waktu itu cukup lah 10-12 orang ngecen tuh kan cukup ramai pada saat itu. Ngecen Kamen Joshi. Dan mulai saat itulah banyak grup-grup dance cover yang berusaha untuk mendedikasikan diri mereka untuk menjadi sebuah idol lokal. Karena kenapa? Pada saat itu teman saya, si Vira ini berusaha untuk menerapkan standar bahwa jangan dance terus deh, kita coba nyanyi sekalian. Kita bawakan dengan aransemen vokal, kita latihan, kita bener-bener jangan cuma sekedar lip sync gitu loh. Makanya waktu itu pada saat 2017 itu terbagi jadi 2 segmen grup. Satu dance cover, satunya idol cover. Idol cover dulu masih idol cover, belum idol lokal, belum masuk idol grup lokal lah gitu loh. Belum terbentuk istilahnya. Dulu tuh bahkan idol cover tuh sampai dikompetisikan. Yes, dulu tuh beberapa event Jepangan di Malang, bukan di Malang sih, pokoknya hampir di kayaknya seluruh Jawa ya, terutama Jawa itu mesti ada dulu ada itu istilahnya idol cover competition.
Itu beda sama dance cover. Kalau dance cover kamu cuma ngover Cuma dance-nya aja. overdance. Tanpa nyanyi, tanpa ekspresi segala macam, cuma ya udah koreografi sama persis plek-ketiplek dengan MV atau videonya mereka perform live gitu. Kalau idol beda, kamu harus punya penjiwaanmu sendiri, ekspresimu sendiri, dan bisa nyanyi terutama. Bisa nyanyi sambil ngedance itu kan susah gitu kan. Nah, itulah dikompetisikan tapi tidak bertahan lama karena pada saat itu mikir bahwa kayaknya nggak perlu dikompetisikan orang-orang yang pengen punya cita-cita jadi, bukan cita-cita sih, lebih kayak orang-orang yang pengen hobi nyanyi dan ngedance tuh banyak di sini sebenarnya. Kayaknya mending nggak usah dikompetisikan deh. Coba kita bersaing secara sehat aja gitu loh. Baik dengan cara berkomunitas tadi itu loh. Dari situ 2009 akhirnya 2017 sampai 19 tuh udah mulai banyak nih grup dance cover yang mulai merembet jadi idol cover. Ya udah itu, dan terjadilah COVID. COVID itu kan menahan semua orang untuk membuat idol pada saat lokal pada saat itu. Mau melanjutkan juga kita nggak bisa, ada lockdown, ada semua event pun jarang terjadi. Dan apa ya, mungkin orang-orang yang berkecimpung di idol cover ini agak gregetan gitu loh. Kapan nih kita bisa tampil, Karena platformnya mereka ya event kan. Benar, event. Nggak bisa dong kamu ngecen di layar laptop. Jangan ngecen di layar laptop ya, guys. Dulu JKT ada. Iya, tapi jangan guys, jangan. Lebih enak. JKT ada project video bareng member tuh. Yang suruh ngirim video, ntar masuk di video YouTube-nya JKT. Oh iya. Tahu nggak? Iya tahu, pernah juga lihat itu. Aneh Ada Mas Akir nggak? Mas Akir ada tuh di situ tuh. mempermalukan diri sendiri. Oke, jadi ya pada saat itu terus akhirnya COVID sudah lewat, 2021 itu mulai banyak, bukan mulai banyak sih, pelan-pelan grup-grup yang sudah menahan diri ini mulai bermunculan. Contoh grupnya teman saya tadi, Vira, itu dia membuat yang namanya Idolist, yang sampai sekarang masih eksis dan masih alhamdulillah masih populer ya di skena Jawa Timur. Ya, skena Jawa Timur. Itulah awal mula 2021 itu ya, setelah Idolist debut. Saya nggak bilang Idolist ini sebagai kayak pemuka atau pembawa kalau idol grup lokal ini harus dibuat. Enggak, dulu tuh sebenarnya udah ada kayak Lumina Scarlet, kayak Sojo Complex, cuma kan itu kan memang dari dari entertainment agency yang niat. Basicnya mereka udah punya fasilitas. Sementara kan kalau kita kan orang-orang berkomunitas, kita punya apa sih selain duit patungan? Iya, betul. Kita punya apa selain duit patungan waktu itu? Cuma sekedar modal sendiri, uang pribadi lah gitu loh. Ya udah. Dari saat itulah 2021 itu mulai banyak orang-orang atau yang berkecimpung di skena idol lokal atau Jepangan ini, mereka untuk bisa nih kita coba buat meramaikan skena ini. Either itu memang pure hobi atau fun atau memang sekedar bisnis seperti itu. Tapi emang setelah COVID ini ya mungkin aku ngomonginnya kayak 2022 2023 tuh jadi booming banget nggak sih? Iya, booming banget. Hitungannya tuh gede banget loh. Industrinya berkembang dengan sangat baik gitu. Ya karena memang orang sini kan suka dengan interaksi. Jadi dan 2022 2023 itu kan adalah, ini nggak ngomong jelek ya, maksudnya fenomena JKT menjadi sangat populer. Iya betul sih. Freya naik banget waktu itu kan. Freya naik banget dan JKT pun trainee-nya pun, kalau kalian sadar mungkin trainee JKT pasca 2020 sampai sekarang itu entah kenapa JKT itu nemu orang yang gila-gila semua trainee-nya. Either tuh mereka memang dari background keluarga yang unggul semua atau memang nemu aja gitu loh. Dan dan pada saat itu JKT kan lebih kayak yang awalnya dulu segmented, semua orang-orang, maksudnya itu cuma buat kalangan tertentu lah. Dan pada saat itu JKT karena sudah mungkin terlalu ramai dan orang-orang yang udah merasa dirinya nyaman di segmented ini kan akhirnya merasa mungkin kayak wah jadi pelarian lah gitu loh. Tapi bukan hal jelek, maksudnya itu kan lebih ke namanya juga hobi kan, ini kan buat having fun ya. Kalau misalnya dia tidak merasa fun di suatu tempat yang dia suka, dia bisa pindah dong ke tempat lain, nggak masalah gitu kan. Mungkin karena JKT populer, terus kedua orang-orang sini kan suka interaksi. Siapa sih nggak senang ngobrol sama wanita ya, apalagi kalau hobinya maksudnya apalagi idol yang sama-sama kita interest gitu loh. Entah itu kita ngomongin lagunya idol group yang dia suka atau chainnya gitu, siapa tahu, atau Wotagi bareng bisa jadi gitu kan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah ya kita dan orang-orang di Jepang ini kan suka impulsif ya.
either itu Bener. either itu cosplayer, either itu pengoleksi figur mainan, Apapun lah. apapun kita suka impulsif. Nah, karena idol grup lokal karena idol lokal ini mereka punya sistem yang namanya ceki, itu kan ceki Sangat memfasilitasi. bener. Jadi kamu bisa interaksi sama membernya, dapat kamu kenal membernya ya nggak secara personal sih, maksudnya kamu dapat entertainment karena udah ngobrol sama membernya, dan kamu dapat barang. kamu dapat barang berupa ya tadi itu Polaroid, dan ada kamu di situ, ada kamu dan ada member yang kamu suka di situ. Itu yang mungkin bikin mungkin itu beberapa faktor yang bikin idol lokal tuh melejit. Lagu sebenarnya bisa, cuma itu mungkin kayak ya sebenarnya mungkin lebih baik bisa ditingkatkan, soalnya kan cek itu kan lebih kayak jalan untuk supaya idol ini bisa bikin karya yang lebih baik gitu loh. Ya, ngerti. Jadi karena kalau kesannya kita ngasih Mit yang ngomong ya, kita ngasih donasi atau mentahan kan kesannya kayak gimana gitu kan. Ya udah kita beli deh barangnya. Someday barang ini yang sudah saya beli mungkin bisa jadi seperti either itu lagu, MV, kostum yang lebih oke, manajemen yang lebih baik gitu kan. Jadi lebih baik ya. Mungkin itu salah satu alasan kenapa idol lokal tuh sangat melejit sampai sekarang. Gitu. Dan lagu itu juga menurutku berkembang banget sih. Benar. Secara teknisnya gitu ya, maksudnya kayak kan mereka kan awalnya dance cover ya. Iya benar. Mereka kalau tadi dari ceritanya awalnya dance cover, mulai merambah ke idol yang awalnya cuma namanya juga idol cover. Benar. Namanya kan idol cover, tiba-tiba mereka punya single sendiri. Effortnya tuh gede banget loh sebenarnya. Gede banget. Untuk ngebuat satu lagu dan mereka harus nge-koreo. Benar. Dan juga apalagi kalau udah tahun-tahun sekarang ini banyak sebenarnya yang idol baru udah bikin lagu langsung dan bagus gitu. Bagus. Kualitasnya tuh bener-bener menurutku udah kualitas studio. Benar. Kualitas studio rekaman banget gitu. Sudah rekaman siap, profesional. Ya. Sudah siap launching lah ya Bukan yang kayak asal bikin lagu doang. Bukan kayak ini SoundCloud gitu, enggak. Nyanyi di SoundCloud atau sangnya beda. Sebenarnya gini. Kan kalau zaman dulu kan keterbatasan alat dan biaya ya. Iya. Jadi kalau musisi indie itu biasanya mereka emang karena nggak punya alat dan biaya, instrumen dan segala macamnya itu dibuatnya lebih simpel. Oh iya. Jadi lebih murah. Ya, Tapi idenya yang biasanya dibagusin gitu. Oke, konsepnya dibuatin gitu. Tapi sekarang emang entah kenapa kayaknya semua music production itu jadi sedikit lebih murah karena banyak digital instrumen dan segala macam, itu juga mempengaruhi sih. Jadinya mereka bisa ngedeliver karya yang lebih variatif dengan kualitas yang tetap bagus gitu. Ya, perkembangan zaman lah kan. Perkembangan zaman juga sih. Iya. Ya, untuk masalah Untuk masalah teknis seperti digitalisasi alat musik atau misalnya kayak Ya itu juga mendukung banget sih. Mendukung banget dan sekarang hitunglah dulu zaman kita 2021 ada berapa sih ada lokal di Spotify atau YouTube musik kalian gitu. Bener. Ada 20, 30 nggak ada. Sekarang udah hampir menyentuh 50 bahkan mau 100 kan. Lebih mungkin Lebih aja. Yang kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu banyak gitu loh, pasti banyak. Dan aku nggak bilang produksi lagu sekarang itu murah. Maksudnya kayak mungkin karena kebanyakan anak-anak skena idol sekarang mungkin uangnya cukup lah untuk meng-hire atau meng-hire produser musik lah gitu. Kalau aku sih lebih kayak tadi tuh, kayak kamu bilang coba dikuatin dulu idenya. Mungkin jadi jangan terpaku sama karena udah dimanjakan oleh hal-hal teknis. Itu yang kadang ngebuat jadi lagunya terkesan males ya. Ada yang seperti itu juga, ada yang seperti lagunya terkesan males, bukan berarti jelek, mungkin karena baru belajar ya. Kalau 1-2 lagu terkesan males is okay. Ya namanya juga baru belajar. Tapi kalau 1-10 lagu males ya udahlah ya. Ya udahlah ya, kalian sudah besar di sini kan gitu loh. Harus tahu lah harus bagaimana gitu loh. Jadi kalau misal lebih kayak ini aja sih. Lebih kayak bersaing secara sehat. Menurutku semakin kesini lagu-lagu idol lokal tuh semakin gila. Oke banget maksudnya kayak bahkan kamu sodorin lagu ini ke orang umum pun pasti mereka suka.
Iya, bisa. Pasti mereka suka. Ada lagu yang baru ini, grupnya Summertime bersama Mau di Musim Panas. Itu aku dengerin ke teman-temanku tuh mereka nggak nyadar kalau tuh ini mereka musik Jepang. Ya kayak sampai ada yang nanya ini dari girl band mana? Oh iya. Iya, dari girl band mana gitu loh. Oh bukan, ini anu apa? Ini komunitas gitu loh. Proyek komunitas. Ya bener kan, komunitas dong. Ini proyek komunitas gitu loh. Baru berapa lagunya? Baru 1. Sabar lah gitu loh. Banyak kok lagu-lagu lain kalau mau tak kenalin gitu. Mereka nganggapnya kayak oh ini musik pada umumnya gitu loh. Iya, karena emang kualitasnya udah bisa bersaing Iya. sekarang jujur. Iya begitu. Itu salah satu contoh aja gitu loh. Mungkin dari kalian sendiri yang mau berbagi pengalaman. Maksudnya kayak apa ya? Kalian ngeliat ada lokal sekarang ini apa ya? Perkembangannya bagaimana gitu loh. Mungkin dari Iksan sendiri. Iksan kenapa kan Iksan kan tidak suka interaksi dengan ini kan. Maksudnya tidak suka interaksi dengan member, nggak tahu kelainan apa gimana. Dia tuh ini Bukan tidak suka, lebih nggak tahu ya kalau sampai sekarang kayak belum ketemu Iya. yang cocok aja. Atau mungkin dari konflik biasanya. Iksan tuh Dari ini tubuh. penganut hashtag Indonesia tanpa pacaran. Oh bagus. Masya Allah. Masya Allah Tuhan. Itu dia. Gitu. Terus apa ya maksudnya kayak kalau misalnya memang bukan interaksi atau fan service yang kamu incer gitu, apa yang kamu incer? Kalau aku emang dari euforia ngidolnya itu. Dari euforianya Iya. ya? Kembali ketemu entah temen baru. Iya atau sih, ketemu sama temen temennya. lama. Iya, itu temennya itu yang aku cari. Lepas stres bersama Ya. teman-teman, teriak-teriak ngemusang Nah, bareng. teriak-teriaknya itu kan Iya benar-benar yang itu. lepas stres kan. Karena aku juga ada pengalaman sih, kayak Gimana? aku lupa waktu itu Utsuru deh kalau nggak salah. Iya. Pokoknya tuh event di semester 1. Aku berarti 2023 akhir gitu kan. Hingga akhirnya. Itu ntar ada tamu datang nih. Ada tamu datang coy. Lu mau ada yang ngangkat tai? Hah? Lu mau ada yang ngangkat? Enggak, Lagi nggak take podcast. Kamu gak nelpon aku. Enggak tahu teman ini. Nah, kan aku ngomong di grup iyo. Ya Pak, gimana kamu? Apa yang kamu cari di apa ya series ada lokal ini? Enggak, karena aku tuh masih inget euforianya di event waktu aku 2023 akhir. Itu aku belum punya temen siapa-siapa. Iya, Jadi belum iya. join komunitas ini. Ya sama kayak aku waktu pertama pindah ke Malang, nggak punya siapa-siapa. Nah, gitu. Nggak punya siapa-siapa. yang ku tahu itu cuma lagu JKT, Iya. lagu AKB JKT. Tapi aku tahu channel Ya, aku juga beberapa, belajar dari Iya. TikTok. Oke. Ya kan difasilitasi zaman sekarang. Masih ya. fasilitasi zaman Kalau sekarang, dulu emang tidak udah bisa. enak banget. Dulu nggak bisa, nyarinya Bisa, lewat bisa. browser Udah. dulu tuh. Lewat blog-blog gitu loh. Enggak, karena aku emang waktu itu kayak nemu orang Jepang gitu, bikin kontennya emang mix, Full channel. emang full Oh, iya. nge-chan gitu. Walaupun aku nggak tahu lagunya, tapi aku ngelihat budaya nge-chan nih Seru juga. gitu. Terus pas di event itu akhirnya aku nonton siapa lupa, mungkin nonton Idolize itu pokok tiba karena aku tahu channelnya aku bisa nge-chan gitu. Oke. Dan waktu itu dengan orang sekitarnya tiba-tiba aku diajak masuk circle Circle of mix Ya, tuh nih, kayak musang bareng ayo wes. musang gitu. bareng ayo wes mas Ya. ini mas. Welcoming memang orang-orangnya. Iya, dan aku di situ kayak ngerasa diterima gitu di Ya, komunitasnya. Walaupun aku nggak kenal sama sekali nih orang Ya. siapa. Aku tuh waktu itu datang cuma berdua sama temanku. Temanku juga wibu aja gitu. Ya, ya, aku ya. juga aku ngerti idol-idolan ya cuma yang mainstream gitu. Iya. Tapi seenggaknya kamu udah ada bekal ilmu buat nge-chan itu. Jadi Iya, ketika- dengan pokoknya udah Jinzofaya, Iya. Itai Kotoga udah. Benar, jadi ketika kamu ditarik, kamu nggak sekedar haho-haho gitu. loh. Iya. Masih bisa adaptasi lah sama lingkungan Chan di sekitar. Tapi memang, apa ya, memang lagu-lagunya itu memang seru untuk kita, apa ya, entah kenapa lagu-lagu idol lokal ini memang setiap bait lirik itu pengen kita balesin gitu. Iya, Iya, soalnya kayak, apa ya, Banyak yang kayak gitu ah, ya. kayak memang kan jarang lagu idol kan jarang ada yang slow ya, mesti kayak beatnya kencang, BPM-nya kencang, penaikan adrenalin. Serunya adalah ketika apa ya, ketika kamu udah nemu satu apa ya, nggak tahu ya di musik namanya apa, kayak lirik atau misalnya satu apa ya, satu nada yang oke gitu, kayak pengen kita balas sih loh, Iya, kayak iya, kayak iya. pengen nyelipin Chen, kayak kita tuh pengen balas tapi kayak nggak mungkin kita. Tapi aku ada pengalaman lucu juga. Gimana? Jadi aku kan pernah nyoba buat ngebuat lagu.
Jadi aku kan biasa buat lagu kan. Oh, oke. Itu emang waktu itu aku lagi belajar buat bikin J-pop. Oh, J-pop. Secara overall J-pop berarti. Secara ya? overall J-pop. Oke. Emang ya banyak lah referensinya entah dari band-bandan sama idol-idolan. Oke. Itu aku nge-produce-nya jadi caranya tuh masukin lirik ini. Nah, Abis lirik kan biasa musik kan, abis verse ya. pre-chorus gitu kan. Pre-chorus, Pre-chorus pre-chorus dibuat, abis itu baru refnya. Abis ref interlude kan, Iya, biasanya interlude. Benar, ada interlude. musik dulu. Oke. Itu kuhitung dulu yang Chen yang masuk bisa masuk. Bener, itu penting loh itu. Penting lah tuh. Soalnya kalau kesannya apa? Nggak ngasih space buat penonton, ntar jadinya salah lagi kan. Iya, karena Iya. jadi nggak seru kadang. Bener, itu tips dan trik ya kalau kalian ada lokal yang pengen baru debut terus apa ya? Ya tektokan sama produser lagu kali ya. Tolong dipikirkan apa? Entah itu misal kalian yang nulis sendiri atau produsernya semua yang handle, tolong pikirkan buat ketukan chain-nya. Bener kan? Bener. Itu juga penting loh soalnya. Penting loh itu. Penting loh itu. Gimana, Soalnya gimana? Pentingnya kenapa? kadang tuh kalau orang yang apa ya, kalau ngedengerin lagu pertama kali dengerin lagu yang baru didengar lah, itu tuh kayak ada, apalagi pas waktu interlude itu kayak awal masuk interlude tuh udah ada feeling tuh kayak mau, wah ini Chen ini masuk, tapi pas Iya, iya. pas udah dimasukin Chen tiba-tiba nggak pas, nah itu rasanya kayak aduh sakit, gak enak banget itu. Nggak, contoh paling deketnya tuh lagu JKT terakhir yang Go and Fight. Ya, itu kan kayak Itu aduh nanggung nanggung kan? Nanggung banget. 10 bar kalau Iya, ada. 10 bar. Kayak biasa 8 kan? Ya, Aku kalau tidak nggak ngerti 4 8 kan. Aku tidak ngerti teknis ini, dua orang ini yang jago ngusang ya. Aku cuma ngerti lagunya enak udah gitu. Itu kayak aduh 10 bar nanggung nih, ada nambah 2 nih, 10 bar masukin itu- apa? Iya, masukin apa ya? Itu kan kayak Iya. aduh, kayak ganjel gitu loh. Iya, mungkin tadi itu karena JKT kan lebih kayak ngejar pasar umum ya. Iya. Jadi mungkin lagu Go and Fuck yang terakhir ini lebih kayak oh ya udah nggak usah yang terlalu segmented tapi orang biasa pun bisa menikmatin. Kalau ada lokal kan masih kayak ya udahlah kita kejar pasar chain-nya aja, orang-orang yang pengen nge-chain lagu kita gitu. Sebenarnya mau didengerin pasar umum juga bisa. Pasar umum cuma kan tidak sebanyak yang lingkupnya lokal, lingkupnya komunitas lah gitu loh. Gitu. Iya, iya. Terus kalau menurutku yang ku perhatiin kayaknya eventnya juga berkembang ya. Bener. Maksudnya event Jepang skalanya Kan yang event. enggak. Bukan berubah sih, mungkin shifting habit aja. Shifting apa ya? Shifting Aku nggak tahu konsep. sih. Zaman dulu tuh ada event idol nggak? Enggak. Dulu itu gini, kalau dulu itu 2019 ke bawah ya. Rata-rata itu 2017 18 ke bawah itu mostly itu kita ngadain beberapa event Jepang itu mesti mengadakan kompetisi. Iya. Either itu band-bandan atau dance cover. Jadi dulu tuh yang ditampilkan tuh cuma dua ada gestar. Either itu cosplay yang bener-bener orangnya profesional atau band Jepangan yang memang mainnya bagus. Covernya bagus banget sampai kita tuh nggak tahu ini beneran band asli Jepangnya atau enggak gitu loh. Benar, ada beberapa dulu yang seperti itu. Habis itu mungkin karena ini ya, perubahan market kali ya, perubahan market. Ketika idol lokal tuh udah mulai dilirik, otomatis IO yang mau pengen bikinnya pengen ya udahlah. Mungkin kita bisa nih ngeruk duit dari sini dengan nekat. Kayak ya udahlah, gambling lah kita. Memang ada beberapa IO yang masih main aman kayak ngadain dance cover gitu kan. Tapi ketika ada IO yang berani untuk merubah konsep, oh ya udah nih kita ubah nih konsep Jepangan. Yang bagian dance cover kita competition kita hilangkan, kita bikin idol cover dulu, buat nyari nih mana nih yang pantas atau apa ya? Pantas atau misalnya next time bisa kita jadiin guest star. Nah, habis itu setelah itu ya sampai sekarang pun ya menurut sampai sekarang itu shifting event Jepangan tuh lebih santai kalau sekarang. Kompetisi itu cuma cosplay sekarang. Iya. Kalau dulu kan banyak kan, ada cosplay, ada band, ada DC Jepang, ada dance cover kan. Kalau sekarang mungkin lebih kayak ini. Kalau sekarang tuh lebih ke event selebrasi. Karena kan kita kan datang, kita terhibur. Kita bukan lihat orang-orang yang maafnya ngomong ya berkompetisi atau lagi setengah nanggung buat. Ya. Jadi bukan. Ngerti. Ya kalau kompetisi kan kontestan yang menghibur juri. Ya kita Menghibur terhibur, juri. cuma kita terhibur tapi kita nggak semaksimal itu gitu loh. Kalau sekarang lebih kayak mungkin Mereka karena beneran perform karena mereka senang perform. benar, Ya. karena sekarang itu pure entertainment. Jadi ketika penonton datang pun maupun bayarnya misalnya
Aminnya 70.000, tapi kalau misalnya 10 idol yang perform kan gas gitu loh. Karena merasa tercukupi. Bayangin kamu ngecamp dari siang sampai malam. Suara habis tapi happy kan? Tapi happy kan? Karena ada 2 IO yang menurutku stand out sekarang Apa untuk event. Apa tuh? Itu Idol Stage Oh yes, Idol sama Stage. Neocon. Neokon. Dua-duanya aku pengen banget kesana sebenarnya. Dua-duanya pengen. Soalnya apa ya, termasuk event yang menurutku gebrakannya cukup gede juga. Karena mereka emang ngadain event emang khusus idol kan. benar. Karena aku dulu ngiri ngelihat dulu Ya. TIFF Ya, Tokyo Idol Festival. ya bener. Itu kayak wah ternyata ngelihat Oh bukan ini, bukan Tulung Agung Idol Festival. Aduh, bukan. nggak usah dibahas deh. Capek. patah hati sedunia. Capek. Tadi terharu ya, Iya, Capek. Lanjut. Tokyo, guys, ini Tokyo Idol Festival. Terus. Kasian moderatornya mau nangis. Jangan. Lanjut. Tif gimana? Iya maksudnya ngelihat dulu kan EKB sempat manggung di TIFF kan. Iya. Aku ngelihat wah keren banget gitu bisa Oke. ngadain event dengan isinya beneran pure idol Pure aja idol gitu. ya. Pure kesenangan lah gitu. Karena kalau dulu aku nge-event di sini ya idol itu ada di event Jepang, benar. bukan ada di event idol. Bukan. Ya, itu dua Karena hal yang berbeda. belum ada gitu. Terus ngelihat idol stage sama Neocon, wah ternyata mereka beneran bisa Ya. ngejual banyak tiket gitu. Ya karena talentnya udah banyak sekarang. Orang-orang yang pengen jadi, maksudnya orang-orang atau cewek-cewek yang bercita-cita jadi idol tuh banyak sekarang. Mungkin karena melihat dari apa ya, kayak keren aja perform di atas panggung, terus banyak yang ngeriakin mereka itu kan kayak wah, atau mungkin ada yang lihatnya dari persepsi bisnis kali ya, menguntungkan juga ya. Itu juga salah satu hal. yang- Marketnya juga ada marketnya ternyata juga kan. ada. Dengan Ya. ngelihat tiketnya mereka selalu terjual banyak. Oh iya, karena kan balik lagi, karena orang-orang yang Jepang ini kan impulsif kan. Impulsif kan, tiket mahal, ceki mahal nggak apa-apa, gas aja. Yang penting kita dapat barang yang prestis. Iya. Iya. Apalagi sekarang dengan kebijakannya Polaroid itu Ya. itu kan kayak ngebuat ceki jadi lebih limited. Iya lebih sekarang. limited, ya lebih Bisa limited. jadi lebih mahal. Iya lebih limited dan apa ya? Kalau bisa mungkin lebih selektif lagi dalam ceki. Apalagi kalau orang-orang yang karbit ya, karbit di luar sana. Kenapa tuh? Karbit di luar sana, maksudnya kalau pilih karena mungkin untuk lebihannya lebih selektif sama ceki, mungkin biar apa ya, dari yang grup idolnya tidak kesulitan untuk menstop apa ceki Nggak apa-apa sih, aku kapitalis sih. Kalau Ya, emang kalau bisa Anda- bayar nggak apa-apa. Kalau Anda bisa bayar it's okay lah. Cuma kalau ada beberapa yang apa nggak bisa nyediain stok banyak kan agak sayang gitu loh. Kayak gitu. Tolong jangan karbit ya guys. Kenapa sih? Nggak apa-apa Kenapa sih. nggak boleh? Apa boleh boleh. Karbit itu boleh, yang nggak boleh itu karbitan. Oke. Apa bedanya? Sama aja sebenarnya. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Oke. Aduh, kayaknya jangan ngomongin event lagi. Coba deh. Iya, jangan ngomongin Ada yang kemarin ini Iya kayak jangan nggak enak banget itu ya. itu dari posternya tuh udah I love graphic design banget. I love graphic design banget. Gue cinta graphic design. Janji gestarnya Iya. 21, sisa 12 sekarang. 21. Iya. 21. Itu 21 adalah semua. Nggak, dari Masih campur sih. dari awal itu kan ada yang diundang apa sih? TNT. TNT dengan omongan dulu tuh TNT ada. Ada TNT, Noise kalau nggak salah. TNT bukan Aoberu ya. TNT bukan Oke. Aoberu. Kalau ada Aoberu pun aku tetap datang sih. Iya sih, sama-sama bagus soalnya. TNT, Aoberu. Kok Aoberu lagi? Noise. Gimana sih? Kamu TNT, Noise, Amai, Oh ya, Mai. Nekodachi. Iya, Nekodachi. Kururin I love you. Nekodachi gak jadi pokoknya Nekodachi itu pertama gak jadi datang. Oh, satu lagi Minerva. Iya. Aku lupa. Ya. Jadi aku udah siap-siap kemarin Apa ya? buat berangkat kayak event. kayak maksudku gini loh. Kamu apa ya? Mungkin ini lebih kayak ini ya. Keluh kesah nih. Ya, mungkin ini lebih kayak cons-nya ya. Ketika kamu adalah seorang IO dan pengen ngundang sebuah idol group, perlu dicatat bahwa idol group ini sekarang mereka punya red card. Ya iya dong, masa mereka punya Iya. lagu, mereka ngeluarin modal buat ini segala macam. Iyalah, pasti. Masa kita tidak mensupport sejerih payah mereka lah. Apalagi nyanyi dengan nari itu kan suatu hal yang sulit gitu kan. Atau minimal kalau misalnya idolnya masih kecil kan Iya. ada uang bensin. Ada uang bensin. Minimal lah. Riders lah.
Atau mungkin kalian bisa Nggak riders sih. Iya, nggak riders. Atau mungkin kalian kalau misalnya tidak ada budget sama sekali, ya udah kalian bikin sistem namanya open performer. Open performer yang idol-idolnya belum punya lagu, belum punya ini. Ya namanya juga buat dan idol yang maksudnya yang baru debut ini ya jangan ini juga, maksudnya dalam kata kutip jangan sombong juga ya. Kalau kalian mau cari pasar, cari ini, nggak apa-apa. Cari event-event gratis dulu aja nggak apa-apa buat naikin nama. Namanya kan juga struggle dulu kan. Iya, Sama kok betul. semua idol lokal tuh mulainya dari yang event-event yang gratis dulu. Mereka merangkak pelan-pelan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu loh. Dan maksudnya kayak apa ya? Karena sekarang itu udah semua idol tuh udah punya red cardnya masing-masing. Apa ya? Perhitungkan budgetmu gitu loh. Soalnya ini krusial gitu loh. Dan maksudnya kalau acaramu tuh bukan kamu misalnya baru pertama kali nih bikin acara Jepangan. Terus tiba-tiba ngundang idol 10. Emang acara Jepangan kalian ini konsepnya acara Jepangan secara umum. Ya kayak pop culture ada cosplaynya segala macam atau memang untuk seperti neokon. Neokon atau idol stage. Seperti itu. Karena menurutku itu event kemarin tuh harusnya udah jauh lebih dekat dengan idol stage Bener. daripada event wibu lainnya ya. Karena melihat dari guest star-nya list guest star-nya pun itu wow sekali loh. Ya aku bukan ngenyek Tulungagung daerah yang ya begitulah, maksudnya bukan, aku yakin mungkin peminat Jepangan di Tulungagung bisa lah untuk memberikan euforia yang sama seperti di kota-kota besar gitu loh. Mungkin lebih ke masalah IO-nya aja. Iya, Aku masalah masih IO-nya. nggak paham pola pikir IO yang mereka tuh pede banget kayak kita bisa nih ngundang idol sampai 10-20 biji gitu. Pertanyaan cuma duitnya dari mana? Yang dari lucu mana, tuh gitu. terakhir itu kan tahu nggak? Jadi mereka tuh ada grup WA abis itu. Oh iya, yang setelah acara selesai, Setelah acara dibatalkan, batal, bikinlah grup WA itu kan. untuk klarifikasi dan Alah, segala macam-macam alah, kan alah. katanya kan. Yang lucu tuh seingatku aku ngeliat ada tweet gitu yang bilang kalau ini tuh bukan acara idol tapi acara wibu. Ya nggak jelas dong, maksudnya gini loh. Kalau dari gestar kalian aja udah banyaknya idol daripada itu, ya langsung aja umumin ini acara idol gitu loh. Nggak usah sungkan-sungkan kayak kita mau naik pasar. Jujur pasar idol sekarang tuh sudah maksudnya kalau kita ngomongin pasar Jepangan, maksudnya event Jepangan secara umum kan memang besar banget ya. Orangnya bisa sampai ratusan bahkan ribuan yang datang. Itu mau bikin kamu subunit acara idol sendiri, cosplay sendiri, tetap rame. Tetap ada pasarnya lah. Tetap rame. Anggaplah orang 100 nih. Misalnya kita ngambil nih 100 orang kalau dikumpulin dalam satu aula kan banyak banget. Ya nggak usah malu-malu kayak kita bikin acara idol aja deh, ngundang idol cuma 5 itu udah cukup banyak loh. Cukup lah. 5 idol tuh nyetel misal satu idol tuh berapa? Satu idol tuh bawain 6 lagu, 5 sampai 6 lagu lah. Itu udah setengah jam kenyang bro, setengah jam. 5 idol bayangin, setengah jam berarti berapa kali 2? Hampir 3 jam, 4 jam, kenyang itu Iya. bro. Ada orang mau ngenojo sampai 6 jam sehari? Gak ada. Yang Serik bro tenggorokan ini. 6 jadi jam waktu kemarin batal itu aku ngirim posternya kan ke temanku Oke. yang anak cikaan juga. Iya, Jawaban dia tuh simple sekali. gimana? Average idol event in Karesidenan. Benar. Benar sekali. Kita Jadi yang menurutku kasihan itu adalah regionalnya sebenarnya. Iya, kena juga akhirnya dampaknya kan. Jadi someday kalau misalnya ada event di Tulungagung, ya kan Iya. siapa sih mau menelusuri IO-nya lebih dulu kan. Maksudnya kalau talent kan nggak ngurus. Iya. Kalau mungkin manajernya talent atau manajernya idolnya mungkin mau bakal ngurusi. Cuma kalau talent kan nggak. Lebih kayak, wah eventnya kok daerah ini lagi yang dulunya ada acara seperti ini. Blacklist gitu loh. Yang kasihan tuh ini acaranya 40 sedulur Tulungagung tahu nggak? Iya. Yang ngundang Karnelian. Iya, Karnelian. Itu kenapa? Mana aku lihat broadcastnya Mbak Putri kan. Itu di Mbak Putri ada yang nge-DM kayak, aduh eventnya Tulungagung lagi ya Mbak gitu. Mereka beneran trauma gitu kan. Iya. Segitunya ya. Kalau yang temanku yang tadi anak cikaan itu dia ngalamin event sebelumnya yang kurang baik itu di Yang Kediri. Event Kohi. event Waterboom, event weathering with you. Hujan terus soalnya kan. Jadi dia udah datang waktu itu event Kediri ngerasain Iya. ya kasihan lah regionalnya sebenarnya. Iya, kasihan jadi karena ulah satu entah itu oknum atau sekumpulan oknum yang berkedok komunitas ini kan akhirnya dampaknya nggak cuma ke orang-orangnya aja tapi lebih ke daerahnya gitu loh.
ya lebih ke regionalnya gitu loh. Akhirnya kan orang-orang bakal entah itu idolnya atau fans jika idol luar tuh bakal nganggap kayak, wih daerah ini problematik nih. Iya, Soalnya, kayak soalnya batal loh, bukan show must go on di tengah-tengah terus batal nggak. Minimal show must go on lah. Itu udah iya. paling minimal banget. Jadi acara tuh mulai jam 12 Iya. kayak 12.30. Bener. Aku udah mau naik kereta 7. Keretaku 7.29. 7.29. 7.15 batal acaranya. Dibilang batal Kenapa acaranya. nggak sekalian hamin 10 menit batal gitu loh. Biar rame-rame digebukin di tempat. Kasian sih yang idol yang udah berangkat. Oh ya juga. jelas lah. Seingatku Minerva tuh udah sampai Solo. Masya Allah. Dari Jogja udah di Solo. Terus turun di Solo. Tolong ya guys, idol apa ya? Jangan, biarpun ada lokal nih di luar sana tuh kayak prestis, kelihatan mewah di feed Instagramnya, mereka tetap kalau berangkat itu apa ya? Rembes, pontang-panting, bawa barang banyak, capek loh serius kayak gitu tuh perjalanan sejauh itu, apalagi kalau misalnya idol dari barat yang diundang ke Jawa Timur. 17 jam di kereta itu tidak enak. Dan aku Tidak tidak enak. sebenarnya nggak terlalu menyayangkan uangku karena aku PO kan. Ya, Aku PO tiket kan 30.000. Yang ku sayangkan adalah aku nggak bisa ketemu Minerva. Ya kan akhirnya buang experience kan. Iya. Buang experience. Kita berharap bahwa oh kita ketemu Osi kita berinteraksi, udahnya dari semalam nggak bisa tidur nyiapin apa yang mau diobrolin besok paginya Iya. gitu kan. Aku udah siap-siap semua itu buat ketemu Iya. Vanes. Ya biarpun itu suatu saat bukan jodoh kita, tapi kan kita berharap, tapi namanya Ya gitu sih. Ya maksudnya kan Nggak gitu sih. kalau bisa kan alhamdulillah kan. Kalau maksudnya kan kita udah excited lah ketemu orang yang kita kagumi gitu kan. Orang kita kagumi, orang yang ada di balik apa ya? Lagu yang kita suka gitu kan. Iya benar, dan lagunya juga. Maksudnya itu dan akhirnya runtuh cuma gara-gara IO yang nggak tahu diri gitu loh. Jangan inilah, maksudnya kayak misalnya ada IO ya tulang ngomongin dengerin ini ya, kalian jangan tersinggung, maksudnya jadiin pelajaran lah. Maksudnya kalau jangan sampai someday misal kalian bikin event yang sama lagi, biarpun kalian ganti nama IO nih, tapi bikin event yang sama lagi, kepercayaan daerah regional ini lumayan gede loh. Jangan sampai di blacklist sama orang-orang apa ya, idol-idol yang di barat, di Jawa Tengah gitu, apalagi Jawa Timur, jangan gitu loh. Saling support. Ya. Iya. Gimana mungkin tanggapan Bung Iksan soal event Tulung Agung Idol Festival ini? Ya untung nggak datang lah. Anjir. Nggak jadi datang. Udah. Untung nggak jadi datang ya. Ya, untung nggak jadi datang. Emang cuma aku doang sih yang komit waktu itu untungnya ya. Ya nggak apa-apa. Batal gitu mending datang festif nggak sih? Bener Iya, sumpah. sekali. Pengen banget. Ada festif, Ada kamu malah festif milih loh. Tulung Agung. OG-nya. Di mana, Semarang ya? Semarang. Apa tuh semilir Iya, Semilir Festival. Festival. Japan Semilir Matsuri apa itu? Ya Semilir Matsuri kalau nggak salah. Wah, Kan bayangin ada kalopsia, ada festif. aku nyesel banget sumpah Bisa nggak datang. bisa dinner sama Osi kali. Kalau dinner enggak sih, aku nggak ada budgetnya sih dinner. Ada high touch-nya. Yang udah apa? Udah hilang nggak sih? Bukan hilang sih, udah di culture idol Indo kan udah kayak Di JKT. Ya, di JKT JKT udah sih, nggak ada. Udah nggak ada sih. Inilah JKT udah nggak ada high pokoknya touch. tips ketika kalian memilih sebuah event ya, misalnya bentrok nih sehari misal 3 event, Pilih yang lebih jauh. pilih lihat ini Pilih yang ya lebih gede. pilih yang lebih gede Pilih yang lebih gede. dan lihat desain posternya. Iya gitu sih, ya? benar sih. Tapi ya desain poster kan bisa jadi maupun bagus juga, kalau bisa batal ya batal gitu kan. Lihat dulu kalau misalnya dari poster misal nggak bisa, lihat akun Instagramnya yang mengadakan acara Tapi kalau tersebut. posternya bagus sih minimal udah effort ya. Minimal udah effort lah, minimal dari IO yang memang udah followernya tuh ratusan tuh bahkan ribuan, oke datang nggak apa-apa tuh. Iya Jangan yang sih, tiba-tiba agak nyesel sih kemarin Iya. sumpah nggak nonton Iya. festif. Sebenarnya budgetnya ada. Iya. Kalau buat datang nonton festif pulang tuh ada. Sebenarnya ada. Masih sebenarnya cukup ada, tuh. masih sangat cukup gitu loh. Cuma karena mungkin terbuai sama ya ini kan namanya juga punya OSI kan, nggak mungkin semua satu OSI itu kita langsung datengin semuanya gitu kan. Harus pilih salah satu yang paling prioritas Iya sih, dong. aku milih karena ada Minerva Minerva. sih, karena osiku di Minerva Ya, kan. nggak apa-apa. It's okay. Emang IO-nya brengsek juga emang. Mana-mana nama Tulung Agung aja mas. Iya, 4 AK jelek. Tapi kalau kalian ada kejadian menarik nggak pas event? Mungkin kejadian yang kayak nggak terlupain gitu mas Ya event? Kediri lah. Waterboy Oh, itu jelas. Kediri ya? Soalnya apa ya? Ya acara jalan selesai. Cuma akhirnya di tengah-tengah acara itu jadi ganti konsep. Iya, ini konsep. Yang awalnya kita big stage, yang panggungnya megah. Tapi karena hujan deras dan tidak kesiapan panitia, dan akhirnya tuh menjadi acara pang. Ya, Acara pang. Audio disiapin sama penonton, lighting disiapin sama penonton, dan
Itu pang banget tuh ya. Iya, dan Idol pun nyanyi satu mic dibagi orang 6. Iya. Pang banget. Nah, dan aku mah iya. Bukan panggung kan, kayak Gitu, apa kayak lantai iya, biasa. lantai. Jadi penonton sama Idol tuh satu level Iya. tingginya. Kan kasihan sama kalau misalnya Idol kan ya jarang ada yang tinggi-tinggi banget gitu loh. Kayak terkerubungnya yang belakang kan nggak bisa kelihatan gitu loh. Ya memang seru, maksudnya konsepnya kayak kita apa ya? Ini underground, bener-bener underground. Bener-bener underground banget kan, maksudnya kayak kalau di Jepang kan memang sering diadakan underground kan, tapi kan biasanya kayak di bar atau misalnya di mana panggung-panggung yang ya bisa dibilang cukup remang-remang atau apa ya, Iya, iya. mendukung buat ngepang lah Tapi kan gitu emang loh. konsepnya Memang kalau ini kan memang karena ketidaksiapan Keterbatasan. ketidaksiapan panitia dan nggak, maksudnya tidak ada keterbatasan, memang kesalahannya panitia dan akhirnya Iya sih. dan untungnya komunitasnya solid. Ya udah, daripada idolnya batal nih, udah jauh-jauh dari Jogja, dari Malang, dari Surabaya gitu loh. Ya udah kita langsung bikin acara di tempatnya. Ya maksudnya kayak sayang dong, idol kita udah diundang jauh-jauh mahal-mahal. Iya. Ya maksudnya kayak untuk yang band-bandan ya mohon maaf kita tidak bisa. Itu kan kalian harus pakai alat musik yang proper ya. Sedangkan kalau idol kan kita cuma butuh lagu, instrumen dan mic dan audio yang kencang lah gitu loh. Lighting. Ya untungnya komunitasnya sigap-sigap. Mereka kayak ya emosi, mereka pengen mukulin panitianya juga. tapi karena ya mereka pengen mukulin panitianya, tapi karena mereka lebih mikir kayak memanusiakan idolnya aja deh. Ambil positifnya aja, yaudah kita bikin acara sendiri aja. Itu Emang sih lagi-lagi yang disayangkan kan experience ya sebenarnya. experience-nya benar. Kita ya oke lah, maksudnya kayak underground is fun. Lebih maksudku untuk stage yang seperti kemarin di Kediri itu memang fun banget karena kita merasa kayak kita bisa satu euforia atau satu Ya, ya. apa ya? Beda lah rasanya. Ketika mereka dengan di panggung yang tinggi dan panggung mereka yang tinggi. kita mengelilingi mereka sambil kita ngecen depan mereka itu kan sesuatu yang beda, selevel gitu rasanya. selevel dan lebih nyatu gitu loh. Lebih chemistry-nya lebih dapet. Cuma karena ya tadi itu karena ketidaksiapan yang proper kan akhirnya di behind the scene-nya kan idolnya jadi terlantar. Idol terlantar, komunitasnya pun jadi terlantar dan akhirnya kan banyak pihak yang dirugikan gitu loh. Jadi pulang itu seneng nih kita ngecen idol, tapi kan paling banyak keselnya nih. Nggak ada nih persiapannya, kayak kalau hujan ya minimal dipindah ke dalam kayak dia pakai ada plan plan-nya. B lah gitu loh. Kasihan kan akhirnya banyak performer yang selain idol nggak bisa tampil gitu loh. Itu sih kalau aku kayak menyayangkan banget sumpah. Padahal itu kalau di GOR ya mending di dalam aja sekalian. Mau nggak apa-apa tiket mahal 70.000 lah gitu nggak apa-apa. Tapi seenggaknya layak lah idolnya tampil di situ. Tapi tiket kemarin udah mahal itu Ya, memang mahal banget Makanya. itu. Aneh. Kalau Iksan gimana? Mungkin ada event yang berkesan atau yang paling seru? apa yo saat ini Nakama kemarin seru sih. Nakama Nakama Fest. Fest yang di MCC Ya, NMCC seru sih. itu seru sih. Iya. Baru apa ya, aku awal datang tuh mikirnya sepi sih soalnya kan Iya, waktu ternyata rame ya? sore kan siang, aku datang siang kalau nggak salah ya. Iya, kan dari Probolinggo Iya, aku kan. dari Probolinggo kan. Siang ke sore itu kan aku datang kayak Ya, pacaran. palamu. Idol mana yang kau dekati saja? Enggak gitu. Lanjut. Itu kan kayak aku siang sore tuh kayak datang tuh apa ya ini event ya mikir kok ya event biasa, event Jepang biasa gitu. Ternyata waktu sore maghrib ke malam tuh, rame banget. Iya, rame banget. Apalagi orang-orang apa bahasanya, mixernya lah. Ditambah Extellaria yang turun panggung. Ya istilahnya turun panggung itu kan kayak itu pertama kali sih aku. Pertama kali ya? Bisa dibilang pertama kayak idolnya turun tuh. Terus apalagi kan Cikage bareng kan waktu itu. Nah itu seru sih. Apalagi depanku pas member sih. Depannya ya pas sih. Ya pas kan. Kayak depan semua orang. Depan semua orang sih kayak itu. Kan muter ya. Iya muter sih. Gimana sih? Jangan merasa paling MC. Maksudku tuh kan itu merasa paling MC enggak kamu ya. gitu kan. Merasa paling MC orang Tapi ini. sih kamu di dunia ini. Ya kayak misalnya ya first experience lah. Oke. Ya itu. Jadi kayak gini ya rasanya. Oke lah. Ya udah. Masuk akal. Saya Podcast. ada sekalian udahan dulu deh. Ntar next episode nggak ada bahasan lagi nih. Iya. Itu tabungan konten aja. buat Bukan ke konten depan. aja. Oke, terima kasih kalau yang sudah menonton. Mungkin Bisa ada salam buat Osinya dari Iksan. nggak punya Osi deh ya. Oh, Melody Stellary bukan Osi. Itu Osiku. Salah. Posesif Gitu. Posesif banget ya. Memang. Ya udah mungkin buat salam-salam buat Osinya.
Ya udah sampean kan yang mau salam sebenarnya. Anjing ya. Salam buat siapa? Salam buat Kururin dari Nekodachi. Ya banyak cantik kok, banyak manis. Iya. Ya, semoga suatu saat kita bisa ketemu lah ya. Ya udah sampai situ aja. Dah, cut. Cut.